Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 110. Ikram seketika mundur sambil punggungnya membentur dinding. Sayang yang benar aja. Wajah Mas bukan pakaian kotor yang harus disikat. Kondisi Yulia sudah sepenuhnya membaik. Luka di wajahnya mulai sembuh, begitu juga dengan luka di tubuhnya yang lain. Setelah berdiam diri seminggu di rumahnya dan kadang-kadang sahabat berkunjung membuatnya tidak terlalu bosan. Sekarang ini Yulia dengan gamis dusti pink dan pasmina. Senada yang suaminya pakaikan hingga menutupi dadanya, begitu terlihat cantik. Kenapa ngelamun Hem? Yulia tersentak kaget saat tiba-tiba dari belakang pinggangnya dipeluk dan dielus. Dia sedikit menatap ke belakang lalu tersenyum tipis. Aku cuman kagum dengan kafe di hadapanku ini. Begitu beda dengan kafe yang dulu sering aku kunjungi. Tidak ada suara musik pop, malahan sholawat yang aku dengar. Sekarang ini Ikram membawa istrinya ke kafe Aureta untuk pertama kalinya. Bahkan dia sudah menyuruh pegawai kafe untuk menyambutnya di dalam. Mas dan Rafael yang sengaja pasang sholawat di kafe ini. Kenapa sekalian gak buat grup hadroh aja di kafe? Kalau kafe pada umumnya kan selalu ada band gitu. Pria pemilik senyuman manis itu tertawa kecil. Sholawat aja udah cukup sayang. Kap. Yulia menatap tangannya yang dikecup beberapa kali oleh suaminya. Ayo sekarang kita masuk sayang. Ikram mengambil tangan istrinya lalu membawanya masuk ke dalam kafe. Tring! Bunyi lonceng terdengar saat pintu terbuka. Tiba-tiba sekitar 10 orang yang memakai pakaian serupa berdiri di depan mereka. Selamat datang Nona Yulia di kafe Aureta. Sambut mereka lalu bertepuk tangan. Yulia tersenyum lebar melihatnya. Assalamualaikum semuanya. Kenalin namaku. Yulia Aureta Nasira. Aku istrinya Mas Ikram. Kami semua sudah tahu Nona. Pak Bos selalu bilang kalau dia udah punya istri waktu. Pengunjung kafe minta nomornya, celetuk Yudi. Masya Allah Nona Yulia ternyata cantik banget. Pantesan Ustadz Ikram setia. Senyumnya itu loh buat kedua kakiku lemas. Oh jantung gue berdebar kencang. Ya Allah, cantiknya istri bos kita ini. Ikram berdeham membuat semua terdiam seketika. Saya sudah bilang di grup waktu itu tundukkan pandangan kalian. Sekarang mulai kerja. Siap Pak Bos. Semua orang kembali ke tempat masing-masing dan menjalankan tugas mereka. Mas Ubi galak bener kalau sama orang, ledek Yulia menyikul lengan suaminya. Mas gak rela wajah cantikmu buat mereka terpesona, sayang. Bagaimana kalau kamu? Pelan-pelan mulai sekarang pakai cadar aja. Mas yang bener aja. Kesal perempuan itu lalu duduk di kursi dekatnya. Memangnya kenapa? Cadar akan melindungi wajah cantikmu dari pria yang bukan mahrammu. Apa kamu tahu kecantikan itu membahayakan, bisa buat syahwat pria muncul? Walaupun gak semua orang tapi pasti ada pria kayak gitu di luar sana. Mas gak rela wajah cantikmu menjadi bahan imajinasi pria di luar sana Zaujati, lanjut. Ikram. Memangnya aku secantik itu apa sampai pada pria yang mengimajinasikanku? Ikram mengangguk dengan tegas. Kamu cantik sayang. Sangat-sangat cantik. Bagaimana belajar sama Teh Wardah aja? Tapi kalau kamu memang tetap gak mau, Mas juga gak akan paksa kamu. Karena pakai cadar tuh tergantung niat di hati kita sebagai menjaga diri kita. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam. Dirinya yang dulu selalu memakai pakaian seksi, sekarang ia masih proses hijrah harus memakai pakaian tertutup seperti kakak ipar perempuannya. Aku pikir-pikir lagi deh Mas. Kalau pakai cadar masih berat untukku. Ikram tersenyum lalu mengelus pipi istrinya. Kalau gitu Mas gak bakalan maksa. Cek romantis terus. Yang jomblo iri nih.
Ledek pria yang baru saja datang dengan kemeja hitam dan celana senada. "Kamu bisa melakukan L, tinggal percepat aja tanggal nikahnya kapan," ujar Ikram. Tertawa kecil. Rafael sudah melamar Aisyah bersama dengan keluarga pesantren dan hasilnya Aisyah terima. Baru-baru ini tanggal pernikahan telah ditetapkan, 2 minggu lagi karena Rafael yang meminta waktunya. Waktunya itu dia akan bekerja keras untuk mencari uang agar bisa memberikan mahar yang layak untuk permata indah seperti Aisyah. Walaupun sebenarnya Aisyah berkata dia tidak butuh mahar berupa harta yang mewah, cukup cincin sebagai pengikat janji suci mereka dan seperangkat alat salat. "Kang Abdul aja udah nikah sama Mbak Siti 5 hari lalu loh. Kenapa juga kamu gak nikahin Kak Ais minggu ini?" tanya Yulia heran. "Saya sedang mencari mahar untuk Aisyah, Yulia. Lagi lupa kakakmu dan keluargamu." "Setuju. Awas aja gak jadi. Kakakku itu limited edition. Perempuan langka yang begitu indah. Kalau kamu sakiti hatinya siap-siap berhadapan denganku," ancam perempuan itu tak main-main. "Kalau Aisyah jodoh saya, semuanya pasti akan berjalan baik-baik aja. Saya yakin Aisyah akan menjadi istri saya, bismillah." Yulia beralih menatap suaminya yang kini tengah mengelus perutnya. "Mas, kenapa sih terus elus perut aku?" Ikram berhenti seketika lalu berdeham. Dia selalu saja tanpa sadar mengelus perut istrinya. "Gak sayang, cuman suka aja elus perut kamu." Rafael memicingkan matanya penuh curiga. "Yulia hamil ya?" Brak. Yulia mengebrak meja membuat kedua pria itu terkejut. "Mana ada aku hamil. Jangan sembarangan kalau ngomong. Sensi amat kamu Yulia, saya kan cuman asal nebak." Yulia membuang muka dengan wajah kesal. "Rafael, istri saya tengah sensitif, mohon kamu maklumi," ucap Ikram membuat pria itu mengangguk sedikit curiga pada sahabatnya seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Tiba-tiba pelayan kafe datang membawakan nampan yang berisikan 3 gelas dengan minuman yang berbeda-beda. "Syukron Fania," ucap Ikram pada pelayan kafe. Fania senyum-senyum sendiri lalu mengangguk. Bohong jika tidak ada pelayan perempuan di sini yang tidak terpesona pada Ustadz Ikram. "Sayang, ini susu kamu minum agar rasa kesalmu hilang." Yulia bukannya semakin reda malah semakin kesal. Menatap pelayan tadi yang menatap suaminya dengan tatapan terpesona. "Aku mau pulang aja, Mas." "Nanti dulu, minum susunya sekarang." "Gak mau, enek minum susu terus. Biasanya kan aku suka minum kopi tapi Mas tetap aja paksa aku minum susu selama beberapa hari ini, apalagi susu putih, gak enak tahu." "Tadi juga kenapa Mas senyum ke pelayan kafe itu? Mas suka ya sama dia?" Ikram seketika menggeleng. "Mas gak senyum sayang, cuman terima kasih aja karena udah bawain minuman untuk kita." "Alah alasan. Dasar playboy." Rafael hanya bisa menatap kedua pasutri di hadapannya sambil menikmati kopi latte kesukaannya. Perdebatan mereka begitu menarik ia tonton. "Terserah kamu mau ngomong apa tentang Mas. Sekarang minum susunya." "Gak mau. Enek aku Mas." "Sayang." Ikram menghela napas panjang lalu mengelus pipi istrinya dengan lembut. "Mau minumnya pakai mulut Mas Hem?" "Uhuk." Rafael yang mendengar pun sontak tersedak. Kedua pasangan ini benar-benar, apa mereka tidak sadar ada dirinya? Sudahlah, jomblo seperti dirinya lebih baik pergi dari sekitar mereka. Pada akhirnya Rafael pergi sambil memegang kopinya yang tersisa setengah. "Dasar mereka gak tahu tempat." "Gak mau. Jangan paksa aku terus Mas. Susu baik untuk kamu sayang." Yulia dengan kekeras kepalaannya masih tetap kekeh pada pendiriannya. "Minum sekarang atau Mas? Atau apa?"
Aku enek mas terus-terusan minum susu terus. Aku kayak ibu hamil tahu harus minum susu. Ikram memijat pangkal hidungnya. Baiklah mas akan paksa kamu. Prang. Gelas ditanya Ikram tidak sengaja Yulia tepis membuat gelas tersebut pecah ke lantai. Yulia, ucap Ikram dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk perempuan itu berdiri. Mas aku gaseng, ayo pulang. Yulia harus ditarik paksa oleh suaminya. Dia hanya bisa pasrah karena dia yang salah di sini. Doni tolong tel lantai yang ada di meja nomor 11 dan bersihkan potongan kacanya. Jangan sampai tertinggal satu pun di lantai, pinta Ikram saat melewati pelayan kafe yang bertugas membersihkan. Mas marah. Maaf aku entah kenapa kayak gini, aku juga bingung mas. Maaf buat mas. Kesel sama tingkah lakuku, cicit Yulia saat melihat perubahan raut wajah dari suaminya. Kamu udah janji mau nurut sama mas, tapi kenapa membantah? Semua mas lakukan, juga demi kebaikan kami. Maaf mas. Selalu minta maaf tapi terus diulangi. Mata Yulia berkaca-kaca, dia akhirnya menangis membuat Ikram menghela napas panjang lalu membawa tubuh istrinya ke dalam pangkuannya. Sekarang ini Yulia dan Ikram berada mobil. Maaf Hicks, aku memang masih labil mas. Sering banget nyusahin mas. Iya mas maafin. Beneran. Ikram mengecup kedua mata istrinya bergantian. Iya tapi jangan nangis lagi. Yulia mengangguk, menghapus kasar air mata di pipinya. Aku juga gak tahu kenapa aku cengeng banget kalau bersama mas. Minum susunya ya. Tapi susunya kan gak sengaja aku tepis tadi mas. Ikram mengambil botol tumbler yang dia simpan di samping kursi lalu memberikannya pada istrinya. Ini apa mas? Susu. Susu lagi. Kenapa mas bisa-bisanya bawa, jangan protes bisa. Kamu mau mas marah. Yulia akhirnya meminum susu yang selalu membuatnya eneng akhir-akhir ini. Kata suaminya susu itu sehat untuk pertumbuhannya dan tinggi badan. Ia harus meminumnya setiap hari. Padahal yang sebenarnya susu itu adalah susu ibu hamil. Oh iya mas tolong bawa aku ke rumah sakit soalnya aku mau periksa sesuatu. Periksa apa? Aku telat datang bulan mas. Aku takut karena aku gak biasanya telat datang bulan. Gak mau periksa ke dokter Syera aja. Gak mau. Kita kan mau pulang, sekali aja mampir ke rumah sakit sekarang. Sayang mungkin kamu telat datang bulan karena stres dan banyak pikirkan. Mas yakin. Gak ada masalah apapun, jadi jangan periksa ya. Ikram sudah tahu akhirnya ketika istrinya memeriksa perutnya yang telat datang bulan, pasti semua yang ia coba sembunyikan akan istrinya ketahui. Ikram belum siap mengetahui jika istrinya hamil. Pasti kejadian yang tidak ia inginkan akan terjadi. Mas benar-benar aneh. Seharusnya mas bahagia, aku khawatirin diriku sendiri. Aku telat haid loh, takutnya di bagian bawahku ada penyakit apa gitu karena gak biasanya aku telat kayak gini. Apalagi kan aku sering ngeluh sakit di area sana sama sering buang air kecil. Semuanya baik-baik aja sayang. Kita pulang aja. Hari ini kan kamu kembali lagi ke pesantren. Serius mas Ubi? Ikram mengangguk membuat Yulia bahagia. Dia sangat merindukan pesantren. Tapi ingat patuhi semua peraturan yang mas udah tetapkan ke kamu. Terutama jangan manjat pohon apapun, jangan banyak tingkah, makan pedas, makan indomie apalagi. Kalau kamu langgar siap-siap mas hukum kamu. Mungkin mas akan kurung kamu di rumah. Cek, berat banget hukumannya. Iya aku gak akan langgar. Lagi pula kan teman-temanku ngawasin aku karena ditahan mas. Mas posesif banget jadi suami tahu. Beberapa hari ini, biasanya kan gak gini.
Semuanya Mas lakukan demi kamu sayang. Tapi gak kayak gini juga kali. Mau protes? Bilang aja ke Mas sekarang. Sekarang gak berani, aku sering banget buat Mas kecewa dan selalu melanggar peraturan Mas. Sekarang aku akan patuh sama Mas walaupun semua peraturannya buat aku kayak dikekang. Ikram tersenyum lebar lalu mengacak kerudung istrinya dengan gemas. Zaujati Mas benar-benar pintar. Tapi Mas gak mengekangmu sayang. Mas cuman meminta kamu untuk tidak bertindak seenaknya lagi yang membutuhkan kamu terluka, itu saja. Yulia tersenyum saat melihat suaminya tertidur di dalam mobil sehabis pergi ke kafe bersama dengannya. Pasti Mas Ubi capek kan ngurus aku yang kayak anak kucing garong ini yang gak tahu diatur. Suaminya bilang beberapa menit tadi jika dia ingin tidur sebentar. Kenapa juga tidak di kamar? Yulia pun heran pada suaminya. Dan bisa-bisanya dia tertidur dengan begitu lelapnya. Mas Ubi benar-benar tampan dan pengertian padaku. Aku beruntung memilikimu Mas. Yulia bertopang dagu, menatap para suaminya yang memiliki wajah keturunan Arab. Pasti jika suaminya memiliki bulu-bulu halus di sekitar rahangnya akan bertambah berkali-kali lipat ketampanannya. Lebih dewasa dan juga hot. Aku ingat wajah dewasa kamu Mas saat di mimpiku. Kamu begitu dewasa, hot dan juga tampan hehehe. Dia cekikikan sendiri lalu mengecup bibir tipis suaminya yang menggoda imannya. Gak apa-apa kan ia mengambil kesempatan di saat suaminya tidur? Tentu saja tidak. Masalah, ia kan kekasih halalnya. Hidung mancung, alis tebal, bibir tipis berwarna merah alami karena Mas bukan perokok. Kurang apa lagi coba? Yulia sebagai istrinya saja yang setiap hari selalu menatap suaminya saat bangun tidur. Selalu terpesona, apalagi wanita di luar sana. Seharusnya Mas yang pakai cadar agar ketampanan Mas hanya aku aja yang melihatnya. Tapi memangnya boleh pria memakai cadar? Yulia pun tidak tahu. Tiba-tiba pikirannya teringat pada beberapa hari ini suaminya begitu aneh padanya. Aku gak bodoh Mas, Mas Ubi menyembunyikan sesuatu dariku kan. Aku gak tahu apa yang Mas sembunyikan tapi pasti tentang diriku. Aku pastikan akan tahu Mas karena kita kan udah janji untuk saling terbuka dan percaya satu sama lain. Memandang paras tampan suaminya selama 10 menit membuat Yulia bosan. Dia akhirnya keluar dari mobil tak lupa menjadikan sorban putih untuk menyelimuti tubuh suaminya. Tidur yang nyenyak Mas. Aku gak bakalan ganggu tidur Mas lagi. Nanti setelah Mas bangun anterin aku ke pesantren. Mas udah janji gak tahan aku terus di rumah ini. Saat keluar bibir merah alami Yulia tersenyum merekah seperti matahari yang indah di pagi hari. Apa yang membuatnya bahagia? Tentu saja karena makanan. Tidak ada lagi yang membuatnya sebahagia ini saat melihat pohon mangga yang mulai berbuah di sekitar rumahnya. Gak sia-sia gue nunggu mangganya berbuah. Sekarang boleh dimakan kan? Perempuan yang memakai gamis pink itu sedikit mengangkatkan roknya, berniat ingin memanjat pohon mangga. Namun dia urungkan saat teringat perkataan suaminya. Cek, kalau manjat pohon bisa-bisa aku kena marah sama Mas Ubi. Tapi kan aku ingin mangga muda. Memikirkan mangga muda yang rasanya asam masuk ke mulutnya membuat air liurnya keluar seketika. Sontak saja hal itu membuat Yulia mengusap bagian bawah bibirnya. Gue ingin mangga muda. Daripada membangunkan suaminya yang tertidur lelap, ia lebih baik manjat sendiri. Tidak masalah kan? Cuman satu buah mangga aja gue petik setelah itu gue turun tanpa sepengetahuan Mas Ubi. Kalau nanti dia nanya gue dapat mangga dari mana tinggal jawab gue lempar pakai batu. Terus mangganya jatuh deh. Bukankah ini ide yang bagus?
Yulia mengangkat gamisnya sebatas pinggang lalu melilitnya. Untung saja ia memakai celana panjang memudahkannya untuk naik dan aurat kakinya tidak terlihat. Mengandalkan keahliannya manjat pohon dari kecil, Yulia dengan mudah naik ke batang pohon. Dia bergelantungan ke batang kecil sampai akhirnya berdiri di satu batang yang berada di paling atas, batang paling pohon besar. Matanya penuh binar menatap banyaknya buah mangga yang masih belum matang. Yulia suka akan rasa asamnya, tentu saja mangga muda masuk list makanan favoritnya. Nikmat manakah yang kau dustakan coba? Niat Yulia ingin memetika buah mangga hanya satu saja, dia urungkan. Ia tidak cukup. Satu mangga. Ia ingin banyak memetik mangga untuk stok saat di pesantren. Gue ingin mangga yang itu juga. Ah, paling atas juga mau. Teriaknya melompat-lompat kecil. Sesaat kemudian kakinya tergelincir namun segera kedua tangannya memegang ranting yang ada di atasnya. Cek, hampir aja gue jatuh. Menggunakan satu tangannya, dia mulai memetik buah mangga paling atas tapi sialnya mangga tersebut tidak bisa ia pegang dan malah jatuh ke bawah mobil suaminya. Sampai terdengar suara puk. It's okay lah, nanti gue ambil di atas mobil Mas Ubi. Yulia mulai memetik mangga kembali lalu menampungnya di gamisnya yang panjangnya. Sedangkan di bawah sana, Ikram terbangun karena terdengar suara bunyi benda jatuh. Dia menatap sekitar tidak mendapati istrinya di mobil, sampai akhirnya dia keluar. Sayang, kamu di mana? Gak mungkin kamu masuk ke rumah, kan kuncinya ada di saku. Mas. Pukul bunyi mangga jatuh kembali terdengar, sekarang jatuh ke bagian depan mobil Ikram. Pria yang memakai jubah putih itu menatap ke atas lalu matanya melebar melihat perempuan yang sejak tadi dia cari-cari ternyata ada di atas. Tanpa sadar kedua tangannya terkepal kuat hingga otot-ototnya terlihat, bahkan rahangnya mengetat, mengeras. Yulia telah melanggar perintah darinya untuk yang kesekian kalinya. Yulia turun sekarang. Perempuan yang merasa terpanggil di atas pohon mangga pun tersentak kaget. Kedua tangannya sampai terlepas dari pegangannya, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Melihat istrinya yang akan jatuh membuat Ikram panik, dia segera mendekat kemana arah istrinya yaitu di bagian depan mobil. Ikram harus naik ke atas bagian depan mobil, sampai akhirnya tubuh istrinya berhasil dia tangkap tepat waktu. Yulia hanya bisa memejamkan kedua matanya, namun tidak ada rasa sakit saat ia jatuh. Sampai akhirnya kedua matanya terbuka. Ternyata suaminya berhasil menangkapnya. Mas A, apa kamu sudah gila Yulia? Yulia tertegun, menatap wajah memerah penuh amarah juga panik suaminya yang kini menatapnya. Aku cuman mau ambil mangga karena aku tiba-tiba ingin mangga muda. Terus mas, kagetin aku buat aku terkejut dan kamu hampir terjatuh. Jika mas tidak menangkapmu bagaimana?